Ini ya lur, kalau kalian nanam sawit terlalu mepet-mepet, ini cuma 7 meter ya, untuk terlalu mepet. Ini ngegreknya itu sampai lewat piringan sebelahnya tuh kan. Ini kan piringannya pohon itu, kami ngegreknya lewat sini. Padahal buahnya ada di sebelah tuh kan. Buahnya ada di pohon yang ini, tuh di atas tuh. Karena terlalu mepet ya, jadi kita mainannya lumayan susah ya. Ini apalagi sebelahnya paret ya tuh. Ini kan sebelahnya paret seperti ini, jadi kita mananya sedikit lambat karena nggak bisa beras-beras ya. Biasanya kalau di pinggir-pinggir paret itu buahnya besar-besar tuh, soalnya kan airnya tercukupi ya. Ini kan tanahnya masih basah, soalnya sebenarnya ini paret dalam ya, cuman karena lagi ke musim kemarau jadi nggak ada airnya, tapi tetap itu masih basah ya. Beda dengan yang tanah ini yang atas. Kalau yang atas kan tuh kelihatan putih ya, putih gersang ya. Ini betul-betul kering. Ini pelepahnya juga udah renyah ya. Ini kalau sampai ini jatuh di situ bisa kebakar ya, makanya hati-hati. Pokoknya kalau di sawit ini gampang terbakar ya, makanya kalian kalau menyalakan api hati-hati. Soalnya ini udah kering banget ya. Ini gampang sekali terbakar ya. Ini kan pelepah bulan lalu ya. Jadi kami ngegreknya kalau di posisi seperti ini, tadi aku egrek hampir 5 menit ya baru turun itu buahnya. Padahal cuma buah satu, tapi sampai kewalahan. Hanya kita mencari posisi yang tepat itu lewat mana. Kalau lewat bawahnya langsung kan kita nggak berani ya, bisa kejatuhan buah. Makanya kita lewatnya sebelah sana terpaksa tuh kan. Jauh nggak masalah, tapi kita selamat ya lur, tuh kan sangat jauh ya. Buahnya besar-besar. Buahnya sih jumlahnya nggak banyak, cuman hari ini besar-besar semua ya. Lihat tuh buahnya tuh. Ini ya, satu angkong cuma muat satu ya. Ini menurut kalian ini berapa kilo ya? Ini. Kalau ukuran angkong merah kan dimanapun sama aja, namanya pabriknya cuma satu. Ini cuma muat buah satu ya. Bahkan kadang ada yang lebih besar lagi. Ini kalau diangkat pakai tangan nggak bisa ya. Ini naruh di angkong ini ada triknya ya. Di video aku ada itu, di video pendek. Jadi angkongnya itu dijengking, nanti kita gelindingin. Kalau ditangkap pakai tangan nggak kuat ya, makanya kita pakai cara ya. Ini buahnya buah longsum tapi campur sopin ya. Ini yang sopin ini matangnya matang hitam ya kalau sopin nih. Soalnya ini dulu sawitnya campuran ya, bibitnya bibit turahan. Yuk, ada yang sopin, ada yang longsum, ada yang PMC. Pokoknya ada semua lah, ini cuma bibit apa adanya. Makanya tingginya itu enggak sama, ada yang tinggi banget, ada yang pendek. Soalnya kalau sopin itu lama ya, pertumbuhannya itu lama. Selain itu juga setiap pelepah itu biasanya ada buahnya kalau sopin, makanya suruh tinggi itu lama. Di tempat saya kerja itu kemarin tahun tanam 95, sekarang masih menggunakan pipa 8 sama 7 ya. Itu kan berarti masih pendek, padahal umurnya udah tua. Itu sopin ya, buahnya ada terus, cuman pertumbuhan yang ke atasnya itu lama. Soalnya setiap pelepah itu ada buahnya, nggak ada yang kosong kalau sopin itu. Cuman kita ngegreknya susah, soalnya rapet ya. Kalau setiap pelepah ada buahnya itu rapet.
dan pelepannya nggak pernah gondrong, soalnya selalu kerawat ya, selalu turun sih. Beda dengan yang kosong-kosong ini kan, ada yang kosong itu tuh, lihat tuh, ini kan ada yang kosong ya, itu ntar lama-lama gondrong ya. Ini kan nggak saya urus, kalau udah nggak ada buahnya kan aku tinggalin terus. Paling kalau ada yang kering aku potong. Itu ntar tiba-tiba songgonya songgo 4, songgo 5, buahnya ada di atas itu. Itu yang bikin sawit cepet tinggi seperti itu ya, sering kosong. Ini kan kosong ya, nggak ada yang hitam, itu kan lama. Nih, kalau ini ada yang hitam tuh. Ini pun matangnya paling sekitar 6 bulan lagi ya, soalnya baru pupus. Kalau ini normal ya, kalau ini normal sawitnya tuh songgo 1 ada yang gantung. Sebenarnya gantung sih nggak diperbolehkan, cuman karena kita ngegrek kan, kalau habis ada buah masaknya pasti buahnya gantung ya, paling songgo 1. Kecuali kalau dodosan kan bisa dicongkel. Kalau sering gantung seperti ini biasanya buahnya tambah hari tambah mengecil ya, mengkerut ntar kalau sering-sering digundulin seperti ini. Makanya saya kalau pruning pun nggak pernah gundul-gundul ya, paling songgo 1, kadang songgo 2, kalau songgo 3 aku turunin. Hanya normalnya kalau udah tinggi seperti ini ya songgo 1 lah minimal. Kalau sering digundulin buahnya kecil-kecil, makanya kami nggak pernah gundulin pelepah. Paling cuma biar rapi aja, yang kering-kering aku turunkan. Tuh kan rapih banget kan. Susunannya jangan lupa yang ada durinya itu di pasar mati ya, lorongan yang nggak pernah dilewati kaki gitu kan. Kalau ini kan lorongan yang dilewati kaki, jadi nggak ada durinya ini, jadi tersusun rapi, kita nggak mungkin kena duri. Meminimalisir lah, kalau kena duri sih kemungkinan bisa terjadi ya, namanya juga di lahan sawit. Cuman kita meminimalisir angka kecelakaan kena duri, jadi makanya nyusun pelepahnya itu yang rapi. Jadikan 1, jangan melebar-melebar, ntar piringannya tambah kecil mengecil. Jadi tumpuk jadi 1 ya, diusahakan betul-betul ditumpuk ya, jangan disebar. Kalau disebar biasanya kita nggak sengaja tambah hari ntar lahannya itu jadi sempit, piringannya itu kita brodolnya jadi susah, soalnya kan piringannya mengecil ya. Tapi kalau kita jaga susunannya yang rapi ini seperti ini, itu piringannya awet lebar ya, kita manennya pun enak, ketika mau merawat pun jadi semangat, soalnya kan lihat lahan-lahan seperti ini bagus gitu kan. Sebelahnya juga aku rawat, cuman ini kendala kurang pupuk ya, emang sengaja nggak dipupuk, soalnya lagi nggak ada hujan, percuma. Ini habis dipupuk aja 1 bulan belum hilang pupuknya, nggak ada manfaatnya saya rasa, lama pertumbuhannya. Tapi kalau musim hujan dipupuk hari ini, mungkin 2 minggu kemudian jauh sangat ya perbedaannya, buahnya itu tambah banyak yang matang-matang, yang hitam-hitam pun pada nongol. Tapi kalau seperti ini nih tumbuhnya lama ya, soalnya kering banget. Soalnya sawit itu walaupun gampang hidup, ditanam gampang, mereka menyerap air banyak banget, membutuhkan air yang cukup sebenarnya. Kalau sampai kering ya nggak bakalan mati sih, sawit nggak bakalan mati cuma kering seperti ini, cuman buahnya jadi jarang. Beda dengan yang ada airnya, misalkan kan biasanya kalau orang-orang kebun saya lihat samping-sampingnya dikasih jugangan ya, dikasih irigasi, tempat genangan air, itu kan tujuannya biar airnya nggak kemana-mana, tetap di situ, di samping pokokan. Jadi nggak perlu nyiramin, cukup digali aja sebelah pokokan, 3 pokok sekali digali yang dalam, itu kan airnya di situ terus ya.
itu untuk menyuplai sawit-sawit. Itu bagus kalau kalian telaten seperti itu. Oke, lanjut ya lur.